Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Mas-mas yang sudah bergabung dalam kelas higiene industri. Semoga semua dalam kesehatan dan kelancaran. Sebelumnya saya mau menyampaikan untuk tugas paper untuk Pak Iwan sudah ngumpulin tugas paper itu berapa ya Pak Iwan? Nanti ini Bapak Murad kemarin sama Mas Rafdi, Pak. Ini Bapak Murad teko nanti titip ya. Iya. Teko almarhum ini gitu. Pak Iwan sudah ngumpulin yang Saat titip sama Mas Rafdi kemarin, Pak. ada 3 ya? Ya. Kondisi Pak untuk seluruhnya sudah mengumpulkan, Pak. Ya, mau saya ralat sedikit ya. Kalau yang punya Pak Iwan itu kan 3-tiganya bahasa Indonesia ya Pak Iwan? Ya, Pak. Ya. Mungkin ya besok tak ganti ya Pak. Oke. Itu paham juga kan. Terus kemarin ada yang siapa atau Mas Bastian juga sempat ada yang keliru apa siapa kemarin itu kan juga bahasa Indonesia. Saya mau saya ganti tapi terbentur saya ada tugas. Ya. Tempat ini. Nggak apa-apa Pak Iwan, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Jadi untuk Pak Iwan nanti saya tunggu juga, nggak apa-apa mungkin minggu depan. Kemudian untuk Pak Marwan itu yang 2 bahasa Indonesia, yang 1 bahasa Inggris ya Pak Marwan? Siapa? Ya, berarti nanti bisa dilengkapi ya Pak Marwan ya dengan 2 jurnal internasional lagi. Siapa? Oke, terima kasih. Kemudian yang Mas Adian belum ya? Siapa? Sudah dapat 1 yang bahasa Inggris, Pak. Oke, nanti dilengkapin nanti untuk kita bahas di pertemuan berikutnya biar bisa segera dikerjakan kayak Mas Rafdi dan Mas Bastian. Siapa? Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk kelas hari ini, yaitu tentang pencahayaan ya. Kemarin sudah kita bahas alat-alat ukurnya. Kemudian di sini kita akan membahas untuk cara pengukuran. Jadi cara pengukuran pencahayaan mengacu pada standar nasional ya, SNI, tentang pengukuran intensitas penerangan di tempat kerja. Pengukuran penerangan di tempat kerja meliputi penerangan setempat dan penerangan umum. Jadi penerangan di studio itu sendiri, di workshop itu sendiri, dan penerangan umum. Penerangan umum itu bisa di koridor, di jalan, di musola, atau di tempat meeting, itu masuk kategori penerangan umum. Jadi di sini bukan hanya penerangan untuk workshop aja, bukan, tetapi semuanya. Karena kita di higiene industri, semuanya mencakup penerangan secara umum. Keduanya memiliki tata cara yang berbeda saat pengukuran, pastinya. Jadi untuk workshop, di line, di pabrik, itu berbeda dengan pengukuran di musola, di tempat meeting, dan di koridor. Oke, kita lanjutkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengukuran intensitas pencahayaan. Yang pertama, pastikan alat sudah dikalibrasi. Ini kalau Pak Iwan dan Pak Marwan pasti udah terbiasa nih dengan
alat-alat tes ini. Jadi yang pertama, alat harus dikalibrasi. Dikalibrasi itu apa? Dites dengan pihak yang sudah ditentukan. Bisa dari Sukovindo atau dari kalibrasi perusahaan itu sendiri atau perusahaan yang lain, atau ada perusahaan swasta itu namanya Delta, kalibrasi Delta apa gitu. Jadi pastikan alat-alat itu sudah dikalibrasi, karena kalau tidak dikalibrasi hasilnya akan tidak nyata, minimal tidak bisa mendekati. Jadi pentingnya dikalibrasi untuk alat-alat yang akan dites untuk pencahayaannya. Yang kedua, sebelum pembacaan dilakukan, biarkan fotosel terpapar cahaya selama 5 menit. Fotosel itu fotovoltaik ya, untuk menangkap cahaya matahari. Yang ketiga, pengukuran pada tangga. Luxmeter harus diletakkan pada lantai atau injakan kaki. Jelas. Jadi saat mengukur itu, pastikan berada di minimal ya mendekati tegak lurus dengan sinar tersebut. Kalau pengukuran pada dinding tangga, artinya pada vertikal, pasti akan berbeda dengan daerah horizontal. Bisa dipahamin ya. Ini kayak nggak penting, tapi sebenarnya ini penting untuk pengukuran pencahayaan. Jadi memang kadang dilalaikan. Ya, kita sebisa mungkin kita mengikuti SOP ya. Kita sebagai sarjana teknik selamatan, apapun itu harus kita ikutin, karena itu SOP dan penting untuk keselamatan itu. Kemudian yang keempat, pengukuran pada bidang vertikal atau condong dilakukan pada bidang yang relevan. Nah, ini tadi, pengukuran pada bidang vertikal dilakukan pada bidang yang relevan, atau sebisa mungkin cari tempat yang horizontal. Tapi kalau memang nggak bisa, harus diukur dengan tempat vertikal, ya kita cari yang relevan. Relevan dengan apa? Relevan dengan cahaya itu sendiri. Yang kelima, pengukuran pada tempat kerja yang menggunakan pencahayaan buatan atau lampu, pembacaan dilakukan paling sedikit 5 menit setelah lampu dinyalakan, sehingga diperoleh cahaya yang stabil. Asumsinya, cahaya saat belum stabil, pasti kita cek, hasilnya akan berbeda dengan rataan pencahayaan pada umumnya. Jadi, waktu 5 menit itu hanya ilustrasi ya, semuanya tergantung sama kondisi. Bisa aja harus 10 menit, bisa aja karena pencahayaannya udah maksimal, bagus, begitu nyalakan bisa dites. Seperti itu ya. Yang keenam, pada saat pembacaan dilakukan bayangan surveyor tidak boleh tertangkap oleh luxmeter. Ini jelas kalau terkena cahaya atau kena bayangan atau tertutup sesuatu, pasti luxmeter tidak akan maksimal. Kemarin luxmeter sudah kita bahas, nanti bisa dipelajarin sendiri untuk luxmeter, cara kerja dan parameternya seperti apa, bisa dilihat di internet, di buku, di Google, di YouTube. Kemudian nomor 7, pakaian surveyor diusahakan berwarna gelap. Ini untuk menghindari bias ya, menghindari bias atau menghindari paparan cahaya. Jadi ini tidak terlalu signifikan ya, tetapi SOP-nya seperti ini ya, kita sampaikan aja. Yang ke-8, pembacaan dilakukan pada posisi ruang dan posisi kerja yang normal. Normal ini seperti apa? Normal ini berarti tenang, dalam tanda kutip tidak ada bencana alam, tidak terjadi suatu yang insidentil, dan tidak kondisi lampu yang piapet-piapet atau remang-remang. Artinya memang ini kondisi yang normal yang dilakukan keseharian di ruangan tersebut seperti ini.
Jadi tidak terlalu terang, tidak dibikin-bikin terang, atau dibikin-bikin redup. Nah, ini untuk rangkumannya, seperti yang kita bahas di atas, pencahayaan yang baik adalah pencahayaan yang memungkinkan tenaga kerja dapat melihat objek yang dikerjakan secara jelas, cepat, dan tanpa upaya-upaya yang tidak perlu. Artinya normal ya. Di tempat kerja, faktor yang menentukan besarnya pencahayaan yang diperlukan adalah ukuran objek, derajat kontras, luminansi, dan lamanya melihat. Pasti bisa dipahamin. Kemudian, pencahayaan yang buruk, kurang atau berlebih, bisa mengakibatkan kelelahan mata, kelelahan mental, keluhan pegal sakit di sekitar mata, kerusakan mata, serta meningkatnya terjadinya kecelakaan kerja. Poin akhir ini yang sangat dihindari ya, terjadinya kecelakaan kerja. Dari parameter di atas, berlarut-larut akan menimbulkan kecelakaan kerja. Ini sangat kita hindari. Kemudian, alat ukur pencahayaan dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya. Sudah kita bahas, luxmeter. Kemudian, brightness meter untuk mengukur luminansi atau tingkat keterangan. Luminansi dan tingkat keterangan untuk brightness meter. Dan fotometer untuk mengukur kekuatan sumber cahaya. Fotometer. 3 alat ini bisa dipelajarin dan diperhatikan ya untuk cara kerjanya. Jadi nanti saat kerja praktek atau KKL seperti itu bisa, minimal paham alatnya seperti apa. Mungkin syukur-syukur nanti di laborat ada untuk alat-alat tersebut, jadi saat praktikum bisa dilakukan pengetesan. Kemudian, nilai ambang batas pencahayaan di tempat kerja diatur dalam Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 764 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Ya, seperti yang kita bahas kemarin, semuanya ada diatur peraturan pemerintah, peraturan Menteri Perburuhan. Jadi SOP-nya memang sudah dibikin dan memang harus dilakukan untuk keselamatan itu sendiri. Oke. Kita lanjutkan untuk bab yang selanjutnya adalah radiasi. Nah, ini menarik, radiasi. Pokok bahasan ini berisi tentang definisi radiasi, definisinya seperti apa, kemudian macam-macamnya seperti apa, dan yang penting lagi efeknya seperti apa, serta nanti pencegahannya seperti apa di tempat kerja. Jadi, mata kuliah ini sudah mencakup beberapa hal ya, untuk sisi keselamatan kerja, sangat-sangat berguna. Sedikit banyak sudah kita bahas di atas, jadi memang pokok bahasannya memang termasuk lebar, jadi menarik untuk dikaji. Dengan menjelaskan konsep radiasi, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi radiasi di tempat kerja. Radiasi sendiri, jika di jurusan lain, itu bisa banyak sekali diambil untuk tugas akhir. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti untuk skripsi dan tugas akhir akan banyak pilihan, akan banyak sekali kajian-kajian yang bisa disajikan. Jadi menarik, apalagi jurusan ini termasuk masih sedikit ya. Jadi memang
akan banyak kajian. Fungsinya apa sih sebenarnya? Tulisan, paper, skripsi, tesis, disertasi. Tujuannya itu satu, memberikan output atau masukan buat pihak yang membutuhkan. Pihak yang membutuhkan di sini siapa? Kalau di kampus ya berarti kampus. Kalau di industri, berarti di industri itu sendiri. Kalau di pemerintah, ya pemangku kepentingan ya, pemerintah. Seperti itu. Sebentar saya izin, bentar mau akses HP nih. Oke, terima kasih, saya lanjutkan. Tadi untuk radiasi, berisi tentang definisi radiasi, macam-macam radiasi, pencegahan radiasi di tempat kerja. Dengan menjelaskan konsep radiasi, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi radiasi. Kemudian, mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep dan bahaya radiasi di tempat kerja. Ini yang sangat penting, bahaya radiasi di tempat kerja. Nanti teman-teman yang akan memegang peranan tersebut di industri yang Anda geluti. Kemudian, pokok bahasan ini, mahasiswa dapat menjelaskan definisi ya, definisi radiasi, kemudian jenis, efek paparan, pengukuran, dan cara pengendalian terhadap paparan radiasi. Kemudian kita bahas pelan-pelan di sini. Untuk definisi radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas. Jadi radiasi itu berupa panas ya. Pancaran energi kita ketahui juga tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Jadi suatu energi yang berbentuk panas. Berbentuk panas di sini berubah menjadi radiasi karena suatu konversi energi. Nah, di sini radiasi menjadi pancaran energi melalui suatu materi yang berbentuk panas. Berbentuk panas, berbentuk partikel, atau gelombang elektromagnetik atau cahaya foton dari sumber radiasi. Nah, itu silakan kalau yang menarik mau memperdalam tentang radiasi, bisa dipelajarin sendiri. Kemudian, radiasi adalah energi yang ditransmisikan, dikeluarkan, atau diabsorpsi dalam bentuk partikel berenergi atau gelombang elektromagnetik. Sama ya. Jadi, dikeluarkan atau diserap dalam bentuk partikel berenergi atau gelombang elektromagnetik. Kemudian, radiasi adalah suatu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungannya tanpa membutuhkan perantara. Jadi radiasi
tidak membutuhkan pelantara ya, tidak membutuhkan alat, membutuhkan konduktor, isolator seperti listrik. Jadi masuk aja, radiasi masuk aja. Sifat radiasi yang dapat digunakan untuk mengetahui sumber radiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, radiasi tidak dapat dideteksi oleh indera manusia. Untuk mengetahui diperlukan alat bantu deteksi yang disebut dengan detektor radiasi yang secara spesifik mampu untuk melacak keberadaan jenis radiasi tertentu seperti detektor alfa, detektor gamma, detektor neutron, dan lain-lain. Nanti kita bahas kalau ada waktu untuk alat detektornya. Kemudian yang kedua, radiasi dapat berinteraksi dengan materi yang dilaluinya melalui proses ionisasi, eksitasi, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke jenis radiasi. Radiasi di tempat kerja dan dapat menimbulkan penyakit terdiri dari dua macam, yaitu radiasi non-ionisasi, disebut non-ionizing radiation, dan radiasi ionisasi, ionizing radiation. Yang pertama, radiasi non-ionisasi. Apa itu? Adalah radiasi dengan energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron atau molekul, tetapi energi tersebut tidak cukup untuk membentuk atau membuat formasi ion baru. Nah, ini sebenarnya hanya tambahan ya, karena ini udah masuk ke ranahnya fisika, tetapi penting juga untuk teman-teman ketahui, minimal tahu tentang radiasi. Jadi ada dasar untuk melakukan pengamanan terhadap efek radiasi tersebut saat Anda nanti bekerja. Kita lanjutkan. Selain itu, radiasi non-ionisasi merupakan radiasi gelombang elektromagnetik di bawah 10 kV yang tidak memiliki cukup kekuatan untuk menyebabkan ionisasi molekular, tetapi hanya dapat menimbulkan vibrasi dan rotasi molekul. Radiasi non-ionisasi merupakan radiasi yang berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang mikro, atau disebut microwave, bukan microwave masak ya, tapi gelombang microwave, kemudian sinar ultraviolet, atau sinar ultra ungu, dan sinar inframerah, dan sinar laser. Di sini kita coba bahas untuk radiasi microwave seperti apa untuk dasar bapak-bapak di lapangan. Gelombang microwave itu apa? Gelombang mikro yang digunakan untuk spektrum gelombang elektromagnetis dengan panjang gelombang 0,3 sampai 3000 cm. Jadi panjang gelombangnya 0,3 cm hingga 3 meter. Gelombang microwave ya. Gelombang mikro dihasilkan dari perlambatan elektron pada medan listrik. Kegunaannya untuk gelombang radio, TV, radar, dan alat-alat industri. Jadi di sekitar kita untuk gelombang radio itu menggunakan microwave. Televisi juga menggunakan gelombang microwave. Di sini radar dan alat-alat industri juga menggunakan microwave. Untuk lebih detailnya bisa dipelajarin sendiri microwave. Kalau kita bahas sampai selesai nanti nggak selesai materinya, karena materinya ada banyak, jadi harus kita bedakan ya, mana yang untuk
perdalam sendiri dan mana yang untuk disampaikan. Kalau teman-teman mahasiswa ini kan sudah lebih bisa ya, lebih bisa untuk mempelajari sendiri. Jadi tidak perlu dijabarkan secara detail, karena teman-teman mahasiswa pasti sudah punya metode dan cara sendiri untuk mempelajari suatu keilmuan. Karena dituntut untuk mandiri, dituntut untuk kreatif, jadi pasti akan menemukan polanya masing-masing. Seperti itu. Kita lanjutkan. Mekanisme penyerapan energi gelombang mikro diserap dengan penyerapan energi oleh konduktivitas ion yang dipengaruhi oleh faktor vaskularisasi, ketebalan, distribusi, dan kandungan air pada masing-masing tubuh. Kemudian gelombang mikro memiliki pengaruh terhadap kondisi kesehatan tenaga kerja yang bekerja di daerah sumber radiasi. Sindrom klinis dapat dibagi menjadi 3 stadium. Pada stadium permukaan atau pertama, gejalanya bersifat reversibel bila radiasi terhenti. Selanjutnya adalah stadium menengah dan lanjut. Gejalanya adalah gangguan neurovaskuler, gangguan kadar albumin, histamin dalam serum darah, karsinoma. Jadi ditunjukkan dengan hasil laboratorium. Seperti ini nanti ada parameternya sendiri dan ada general check up-nya. Seperti itu ya Bapak-Bapak. Kemudian gambaran klinis stadium lanjut menyerupai sindrom gangguan diencephalon, di mana pada stadium lanjut kemungkinan dapat pulih sangat sulit, bahkan dapat menyebabkan kecacatan. Pasti ya, semuanya kalau berlebihan dan tidak masuk dengan standarnya pasti akan menimbulkan efek yang mengerikan, apalagi di industri. Untuk Bapak-Bapak ketahui aja, kalau di industri itu memang banyak yang dibilang kejam ya. Yang penting profit, margin perusahaan tersebut, tidak memikirkan kesehatan pekerjanya. Seperti contoh aja di tetangga saya ya, ada ya, kerja di garment, di konveksi. Ya, higiene industrinya sangat-sangat kurang menurut saya. Bahkan kerja dari pagi sampai jam 10 malam. Berlangsung bertahun-tahun. Efeknya sangat fatal sekali, kematian, dan itu tidak terjadi pada 1-2 kasus ya. Sepertinya banyak kasus seperti itu, tetapi memang ya di dunia industri kalau dilanggar ya efeknya memang kematian. Jadi sangat berbahaya. Apapun itu industrinya, pasti resikonya juga besar. Jadi higiene industri ini untuk ya minimal meminimalisasi angka kecelakaan dan efek yang negatif. Syukur-syukur bisa merubah ya. Itu pasti outputnya yang diharapkan sih seperti itu. Dan kita lanjut, frekuensinya adalah 300 hingga 30.000 MHz. Tidak boleh melampaui 10 megawatt per sentimeter kubik. Dengan rincian sebagai berikut. Kekuatan energi gelombang mikro lebih dari 10 megawatt per sentimeter persegi ya, sentimeter persegi. Tingkat kekuatan energi gelombang mikro lebih dari 10 MW per sentimeter persegi berbahaya. Pekerja tidak boleh memasuki daerah yang memungkinkan sebagian besar tubuhnya terkena radiasi gelombang mikro dengan kekuatan energi sebesar itu. Jadi, untuk pengalaman aja sih saat di industri, itu ada beberapa tempat yang memang ditutupi sama ram-raman besi gitu ya. Jadi memang karena gelombangnya sangat berbahaya, jadi memang ditutup, pekerja tidak boleh masuk di situ. Kemudian
B. Tingkat kekuatan energi antara 1 hingga 10 MW per cm persegi dianggap aman sekali waktu tertentu. Jadi 1 hingga 10 MW per cm persegi dianggap aman untuk sekali-kali waktu tertentu. Kemudian yang C, tingkat kekuatan di bawah 1 MW per cm persegi aman untuk terpapar secara terus-menerus. Oke, jadi untuk jenis-jenis radiasi sudah kita pelajari ya untuk microwave. Mungkin hari ini sampai microwave dulu. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin atau diskusi, mungkin lebih enak ya kalau pertanyaan kan kesannya apa namanya formal. Kalau diskusi mungkin ada yang perlu kita diskusikan, mungkin Pak Iwan atau Pak Marwan bisa berbagi pengalaman di industri masing-masing. Atau belum ada ya. Jadi ya. Jadi nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, kita siap untuk berdiskusi ya. Nanti kapan aja kita bisa berdiskusi. Jadi pertama tadi saya ingatkan lagi untuk paper ya. Untuk paper itu memang penting untuk bapak-bapak semua. Penting untuk menemukan paper. Menemukan itu sudah suatu pembelajaran juga ya. Karena kan menemukan kita minimal baca. Kemudian kita menemukan paper, kemudian kita baca, dan kita tulis berdasarkan yang kita dapat dengan bahasa kita sendiri, bahasa ilmiah yang pasti. Itu akan memunculkan pandangan-pandangan baru di bidang yang sedang Anda tulis. Misal Anda menuliskan tentang radiasi di paper. Misal Mas Rahudi menuliskan tentang radiasi, nah Mas Rahudi pasti akan pandangan baru, ada masukan, atau bahkan ada ide untuk skripsi ke depan, atau minimal untuk menambah wawasan di bidang higiene industri. Mungkin sampai situ dulu kelas untuk hari ini. Jika tidak ada yang didiskusikan, saya tutup kelasnya. Semoga kita bisa bertemu dengan kesempatan yang lebih bagus, kesehatan yang lebih baik semuanya ya Bapak-bapak. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.